Basic 11. Cara membuat alarm pada Honeywell Cloud SCADA Software. Oke, di sini saya menggunakan Honeywell Cloud SCADA Software versi terbaru ya. Ini V3.38.1.32. Nah, di sini diupdate pada tanggal 9 bulan 1 2024. Ini versi yang terbaru. Nah, banyak updatean termasuk di sini sekarang bisa ke Office UA, bisa voice dan lain-lain ya. Nah, mohon maaf sebelumnya saya jarang update. Nah, sekarang saya mulai fokuskan kembali untuk mengulik function-function dari Honeywell Cloud SCADA Software. Oke, mari kita buka Honeywell Cloud SCADA Software. Nah, tahapan pertama adalah untuk membuat alarm table adalah, nah di sini ada alarm ya, kita double klik alarm. Nah, di sini ada alarm configuration ya. Alarm configuration. Kalau alarmnya itu only di HMI ya, ini default seperti ini udah cukup ya. Default seperti ini udah cukup kalau alarmnya only di HMI. Nah, kalau MQTT maka ke MQTT ini kita checklist. Kalau alarm diagnostik maka ini nanti kita kulik lagi. Nah, alarm push, nah ini pun kita kulik lagi ya. Oke. Nah, setelah itu di sini ada add alarm. Nah, kita add alarmnya ya. Nah, add alarm yang pertama adalah di sini ada alarm group ya, alarm level dan lain-lain. Kalau urgent ya urgent, screen push ini ketika ada alarm nanti di HMI di pojok kanan atas itu ada screen pushnya. Kalau ini di checklist berarti nanti di HMI ada screen push ya. Nah, di sini kita menggunakan trigger apa? Nah, di sini nah, alarm kondisinya kita menggunakan bit ya atau boolean 0101. Kalau menggunakan word ini menggunakan word. Bisa juga menggunakan port. Misalnya di bawah jika nih bisa di ini jika atau sama dengan gitu ya. Kalau alarm word ini bisa ya. Atau and or ini bisa juga. Nah, tapi di sini samplingnya saya menggunakan bit ya. Nah, menggunakan bit. Nah, di sini saya tinggal panggil addressnya. Saya katakanlah ini ya, atau dari output PLC ya, katakanlah ini output PLC. Nah, alarmnya bisa di ini di sini. Misalkan yang ini adalah low pressure ya, ini adalah low pressure. Nah, setelah itu kondisinya apa? Alarm ini berbunyi ketika apa? Ketika outputnya on ya, ketika on. Kalau sini off berarti ketika dia off maka akan nyala. Sini saya ketika on ya. Ini seperti ini sudah cukup sebenarnya. Ini kalau kita checklist alarm recovery-nya berarti ketika alarm ini rilis, ketika alarm ini rilis atau sudah selesai alarmnya maka di sini ada bisa kita kasih notifikasi lagi bahwa sudah tidak terjadi alarm gitu atau recovery gitu ya bahasanya. Nah, di sini kalian boleh di advance nih kalau mau. Kalau saya enggak gitu ya. Jadi ada notifikasi ketika alarm sudah selesai, di sininya checklist ya. Nah, setelah itu seperti ini saya sudah cukup. Nah, setelah itu saya oke. Ya, kalau ada dua misalkan ya bikin lagi satu lagi atau save and copy tadi. Nah, ini seperti ini screen pushnya juga sama, alarm levelnya misalkan urgent juga. Kondisinya berarti saya on, bitnya saya panggil lagi yang tadi. Nih, ini misalkan high pressure. Nah, untuk pengertian ini kalian bisa apa aja ya, bisa multi language ini adalah kalau mau bahasanya apa gitu ini bisa di sini ya. Nih multi language setting nih, fontnya apa terus dan lain-lain ya. Gitu, misalkan diganti Arial atau apa gitu. Nah, di sini. Oke. Nah, jika sudah, nah, berarti nah ini biar kalian ada perbedaan, yang ininya saya checklist yang ini. Recovery high press. Ya, ini recovery-nya nih. Setelah itu saya oke. Nah, dua ini saya rasa cukup nih, dua ini. Tapi kalau kalian mau bisa di remote juga nanti gitu ya, nextnya saya bahas lagi. Ini kalian checklist nih. Ya, kalau mau bisa di remote ke cloud ya. Ini kita checklist.
Tapi ini nggak apa-apa, kita checklist saja nih. Ya, setelah itu kita pergi ke main display. Nah, main display ini, nah yang pertama saya karena saya manual menggunakan bukan nggak connect ke PLC. Nah, ini saya pakai bit switch, pakai internalnya dia ya. Jadi ketika ini nyala, nah ini oke, saya copy lagi satu lagi. Ini yang high-nya. Nah, setelah itu untuk menunya itu ada di sini, Advanced Control ya, Advanced Control. Nah, di sini ada kalau di versi yang lama itu hanya ada alarm table only. Jadi dipisah dia antara real time sama history. Nah, di yang baru itu ada namanya nih, New Alarm Table. Nah, bedanya di sini udah ada empat ini ya, ada empat varian. Jadi real time ini yang belum dikonfirm sama yang udah dikonfirm sama history. Nah, ini dijadikan satu. Ya, ini lebih simpel dan lebih menarik. Nah, jika sudah kita double klik. Nah, di sini tidak ada yang perlu diisi. Ya, kalau kalian mau membuat multiple berarti ini semuanya ada. Kalau single kalian tinggal pilih mau yang mana. Nah, saya pilih semuanya. Gitu. Jadi semuanya tampil. Nah, di sini nggak ada yang perlu disetting sebenarnya. Ketika kita membuat alarm di sini, maka di sini akan ditampilkan. Nah, hanya seperti ini. Nah, kalau kalian mau advance dengan yang lain-lainnya, ini display setting gitu ya, ada alarm levelnya, ini boleh juga di sini. Nah, kalau mau enggak ya di checklist. Kalian bisa tes ya, sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Ini dikeatasin gitu, alarm teksnya dikeatasin up gitu dan lain-lain. Multi language-nya kalian rubah-rubah itu bisa ya. Nah, setelah itu kalau nggak ada dirubah, kalian tinggal oke ya. Nah, ini saya coba online simulasi ya atau offline simulasi. Nah, ini perbedaannya nanti seperti ini. Nah, saya coba tes ini. Nah, ini yang dimaksud screen push tadi nih. Ada di sini kalau kita checklist. Nah, ini ada keterangannya low pressure ya. Ini untuk tanggalnya, ini the current value-nya. Jadi on gitu ya, ini bolehannya ya. Ini tipenya alarm. Seperti ini hilang lagi. Kalau untuk yang real time, ini historinya. Nah, historinya ada. Ini belum dikonfirm. Ini yang sudah dikonfirm. Tapi ini nggak ada data ya, karena belum dikonfirm di sini. Kecuali dia sudah dikonfirm. Nah, ini ada pressure lagi nih. Itu ya. Nah, ini baru masuk ke history dia. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah dikonfirm, ya udah kita tinggal confirm di sini. Nah, dia masuk ke sini, ke yang sudah dikonfirm. Artinya dikonfirm itu sudah diperbaiki gitu ya. Sudah diperbaiki dan sudah rilis. Nah, udah dia akan masuk ke sini. Nah, history ini akan selalu muncul ketika ini saya off gitu ya. Nah, ini ada recovernya. Nah, di real time nggak ada gitu ya, real time. Nah, ini historinya. Oh, ada nih. Ini recover nih. Oh, recovernya pada ini detik ke 54 ya. Oh, ini baru selesai. Oh, selama 1 menit nih ada katakanlah gitu ya. Selama 1 menit tadi alarm nih terjadi high pressure gitu. Nah, saya kira cukup dimengerti ya. Nah, ini. Nah, yang dikonfirm ini, yang sudah dikonfirm, nah ini datanya bisa diambil ya, datanya bisa diambil. Katakanlah diambil 1 minggu ke belakang gitu ya, berarti ini saya mundur 1 minggu ke belakang. Nah, karena ini 1 menit gitu ya. Nah, ini saya rubah ke 38 aja. Nah, baru 1 menit yang lalu ketika itu yes gitu ya. Nanti kan yang dikonfirm baru dua. Nah, saya tinggal upload nih. Nah, ini saya tinggal save. Nah, oke, saya tinggal ini.
Nah, ini hasil downloadannya ya. Ini alarm time-nya ini dan ini. Ya, ini sudah dikonfirmnya jam sekian nih. Oke, cukup simpel bukan? Dan fungsinya cukup menarik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.